Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revita Andriani dari kelas 7C PGSD NIM 1786206147 dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di video ini saya akan menjelaskan tentang permainan tradisional, yaitu permainan congklak. Video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan tentang permainan tradisional yang saya pilih, yaitu permainan congklak. Permainan tradisional yang satu ini memang identik dengan anak perempuan. Walau tak jarang anak lelaki pun memainkannya. Nah, cara bermain congklak ini kita harus duduk, tidak boleh berdiri. Terus juga menjadi salah satu penyebab permainan ini sangat pas jika dimainkan oleh perempuan. Terus juga permainan congklak juga dapat melatih anak-anak dalam berhitung. Selain itu, anak yang bermain congklak harus pandai membuat strategi agar bisa memenangkan permainan tersebut. Permainan congklak ini dalam bahasa Jawanya disebut dengan dakon. Nah, dakon ini menggunakan papan yang disebut dengan papan congklak. Ukuran papan congklak ini terdiri atas 16 lubang. Nah, lubangnya tersebut saling berhadapan dan dua lubang besarnya itu di kedua sisinya. Seperti ini nih. Kemudian anak-anak pun membutuhkan 98 biji congklak. Biji congklaknya itu biasanya digunakan adalah cangkang kerang, biji-bijian, batu-batuan, kelereng, dan lain sebagainya. Terus juga dua lubang besar tersebut merupakan milik masing-masing pemain untuk menyimpan. Nah, milik masing-masing pemain untuk menyimpan biji congklaknya itu yang bulatnya itu untuk dikumpulkan. Dua lubang tersebut kosong, sedangkan 14 lubang yang lainnya itu terisi dengan 7 biji congklak. Terus juga cekungannya dengan jumlah 5, 7, 9, atau juga 11 cekungan. Lubang kecilnya itu dinamakan dengan sawah. Terus juga dua lubang besarnya itu di tiap ujungnya disebut juga dengan lumbang. Terus isian di dalam congklaknya itu disebut juga dengan isen. Selain kayu atau plastik, congklak juga dimainkan dengan alat yang lebih sederhana. Ada yang menggunakan tanah yang digambar dengan isen kerikil, dan masih ada bermacam-macam alat yang digunakan untuk bermain congklak. Dalam permainan congklak ini ada manfaatnya. Nah, permainan ini bisa menjadi media anak untuk bersosialisasi karena memainkannya itu dengan bersama-sama. Hal ini dapat dilihat dari komunikasi dan interaksi yang terjalin ketika mengikuti permainan tersebut. Jadi semua anak berperan secara aktif dalam menyukseskan permainannya. Terus juga anak dapat belajar menghargai orang lain, dan aturan kalah menang itu dapat menjadi peluang untuk mengembangkan aspek tersebut. Selain itu, permainan ini juga melatih kemampuan anak dalam bekerja sama. Nah, pemain harus dapat bekerja sama dan juga menjaga benteng. Terus juga memata-matai musuh, menangkap musuh, dan menduduki benteng lawan. Pemain harus mampu menyesuaikan dengan kondisi kelompoknya, bisa berempati dengan kelebihan atau kekurangan teman maupun lawan mainnya. Terus juga permainan ini juga dapat mengasah kemampuan anak untuk menyusun strategi dan meningkatkan kreativitas agar kelompoknya dapat menjadi pemenang. Terus juga anak-anak dapat melatih untuk membangun sportivitas. Terus para pemainnya juga harus mampu menaati peraturan, sportif, mengakui kelompok lawan yang menang.
Dan juga ia harus bersedia menjadi tawanan kelompok lawan apabila tertangkap oleh pemain lawan. Dan juga dengan gerakan-gerakan yang lincah, tentu saja permainan ini meningkatkan motorik kasar anak. Dalam permainan congklak ini ada nilai positifnya untuk anak-anak. Yang pertama itu melatih anak untuk memiliki kesabaran. Terus juga membentuk karakter anak untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Terus yang ketiga itu ada melatih kemampuan berhitung, kecermatan, ingatan, dan juga kejujuran. Nah, dalam bermain congklak tidak membutuhkan tempat yang luas. Tempatnya itu bisa di mana saja. Contohnya itu di dalam rumah, di halaman rumah, dan lain sebagainya. Karena memang tidak membutuhkan aktivitas fisik. Jadi anak-anak biasanya itu memainkan congklak ini bersama temannya itu di dalam rumah atau di halaman rumah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara bermain congklak. Yang pertama, isi lubang congklak sesuai lubang kecil plus lubang kamu. Ada yang isinya 6 dan juga ada yang isinya 7. Nah, congklak ini isinya 7 lubang. Setelah itu, dimainkan secara bersamaan antara pemain 1 dan pemain 2 sampai salah satu pemain mengakhiri biji terakhirnya di lubang yang kosong. Dan salah satu pemainnya lagi melanjutkan permainan sampai biji terakhirnya berhenti di lubang yang kosong.
Setelah itu, gantian lawan kamu yang berputar memainkan atau memasukkan biji congklak secara merata. Dan salah satu pemainnya lagi melanjutkan permainan sampai biji terakhirnya berhenti di lubang yang kosong dan berhenti di daerah lawan, lalu nembak. Dan juga isinya itu buat kamu ya. Setiap ganti putaran, isi ulang lubang congklak. Kalau ada lubang congklak tidak cukup terisi, hanya lubang kacang, lawan tidak perlu mengisi lubang itu dan kamu tidak bisa nembak dari situ ya. Itu lubang mati namanya. Untuk menentukan siapa yang jalan duluan di putaran berikutnya, dilihat dari siapa yang bijinya tersisa terakhir ya. Nah, yang bijinya tersisa terakhir dia yang akan jalan duluan di putaran berikutnya. Lubang kacang kosong boleh diisi, boleh juga tidak diisi. Kamu yang menentukan strateginya. Tidak boleh curang ya, karena permainan ini melatih kejujuran kamu. Semua lubang harus diisi merata. Nah, kalau sudah tidak ada lubang yang bisa diisi, alias biji congklaknya kurang dari 6, permainan selesai. Satu menang, satu kalah.